Di antara riuhnya pergolakan yang menelan Jepang pada masa Sengoku, muncul seorang sosok yang kelak memahat namanya sebagai salah satu arsitek terbesar dalam sejarah negeri matahari terbit tersebut. Tokugawa Ieyasu adalah seorang jenderal yang tangguh, seorang pemikir strategis yang memahami bahwa kemenangan sejati tidak hanya diraih melalui kekuatan pedang saja, melainkan melalui kesabaran, perhitungan, dan juga keteguhan hati. Tokugawa Ieyasu menatap dunia seperti papan permainan yang penuh dengan bidak, di mana setiap langkah harus dihitung dengan presisi, setiap aliansi harus dijalin dengan penuh perhitungan, dan setiap ancaman harus dihadapi dengan ketenangan yang nyaris menipu lawan-lawannya. Ketika banyak panglima memilih jalan cepat menuju kemasyhuran melalui pertempuran frontal, Tokugawa Ieyasu justru menapaki jalur panjang yang menuntut ketekunan tersebut. Ia tahu bahwa kesabaran bukanlah sebuah kelemahan, melainkan senjata paling tajam bagi mereka yang berani menunggu di saat yang tepat. Di balik tatapannya yang tampak dingin, tersembunyi ambisi untuk menata ulang seluruh wilayah Jepang, membangun tatanan yang tidak lagi bergantung pada keberuntungan perang, melainkan pada kestabilan yang abadi. Pandangan ini pun membuatnya berbeda dan menjadikannya bukan sekedar pewaris kekacauan Sengoku, tetapi pembawa era baru yang mengubah medan perang menjadi panggung politik penuh siasat. Namun siapa sebenarnya Tokugawa Ieyasu ini? Dari mana asal-usul dan latar belakang tokoh tersebut? Apa saja peristiwa kunci yang menjadi landasan bangkitnya tokoh ini? Bagaimana dia pada akhirnya mendirikan Kesogunan Tokugawa yang mampu bertahan selama berabad-abad lamanya di Jepang? Dan bagaimana kisah akhir hidup dari seorang Tokugawa Ieyasu? Tokugawa Ieyasu yang kelak menjadi pendiri Kesogunan Tokugawa lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1543 dengan nama lahir Matsudaira Takechiyo. Ia berasal dari klan Matsudaira, sebuah keluarga samurai yang berkuasa di Provinsi Mikawa, wilayah yang terletak di antara kekuatan besar Oda di wilayah barat dan Imagawa di wilayah timur. Ayahnya sendiri adalah Matsudaira Hirotada, kepala klan Matsudaira, yang mewarisi kedudukan sebagai daimyo Mikawa. Ibunya bernama Odai no Kata, putri dari klan Mizuno yang juga memiliki pengaruh politik cukup besar di Provinsi Owari. Dari garis keturunan kedua orang tuanya, Takechiyo membawa darah samurai yang syarat dengan intrik politik, persekutuan, dan perebutan kekuasaan khas era Sengoku, di mana pernikahan dan perjanjian aliansi menjadi sarana untuk mempertahankan dominasi. Keluarga Matsudaira pada masa tersebut berada dalam posisi yang sangat rawan. Wilayah Mikawa menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara klan Oda, Imagawa, dan para daimyo tetangga lainnya yang lebih kuat. Ayahnya berusaha untuk mempertahankan kedaulatan klan dengan membentuk aliansi yang rumit, terkadang dengan Oda, terkadang dengan Imagawa, tergantung situasi politik yang sedang berjalan. Keputusan-keputusan strategis ini pun kerap menempatkan keluarga Matsudaira dalam bahaya, terutama karena kekuasaan militer mereka tidak sebanding dengan dua kekuatan besar di sekitarnya. Kondisi politik yang tidak stabil ini lantas menjadi latar belakang kehidupan awal Takechiyo dan membentuk wataknya sejak kecil untuk selalu waspada, sabar, dan pandai dalam menilai keadaan. Masa muda Ieyasu ditandai dengan pengalaman pahit yang mengajarinya seni untuk bertahan hidup sejak dini. Pada usia 6 tahun, ia menjadi pion dalam permainan politik ketika ayahnya memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan klan Imagawa melalui pengiriman Takechiyo sebagai seorang sandera. Perjalanan menuju markas Imagawa di Suruga pada tahun 1549 menjadi awal dari kisah dramatis ini. Di tengah perjalanan, rombongan pengawal Takechiyo disergap oleh pasukan Oda Nobuhide, musuh Imagawa. Takechiyo kemudian dibawa ke benteng Oda dan dijadikan seorang tawanan politik. Peristiwa ini pun memaksa anak kecil itu untuk merasakan ketegangan hidup di bawah ancaman, memahami makna kekuasaan, dan belajar untuk menjaga sikap agar tetap hidup. Selama menjadi sandera di tangan Oda Nobunaga, Takechiyo mengalami tekanan psikologis yang luar biasa, namun posisi tawanan tidak berlangsung secara permanen. Setelah beragam perundingan politik antara klan Oda dan klan Imagawa, Takechiyo pada akhirnya diserahkan kepada Imagawa Yoshimoto, pemimpin klan Imagawa yang kala tersebut menjadi salah satu daimyo terkuat di wilayah Jepang. Ia kemudian dibawa ke Suruga dan dibesarkan di bawah pengawasan keluarga Imagawa. Kehidupan di Suruga berbeda jauh dari Mikawa yang penuh dengan ketegangan perang. Di bawah perlindungan Imagawa, Takechiyo mendapatkan pendidikan yang jauh lebih terstruktur. Ia diajarkan seni bela diri, strategi militer, etika samurai, dan ajaran Konfusianisme yang menekankan kesetiaan serta kedisiplinan. Lingkungan istana Imagawa memberikan Takechiyo kesempatan untuk mengamati politik tingkat tinggi, sekaligus belajar cara untuk mengelola kekuasaan.
Imagawa Yoshimoto sendiri dikenal sebagai daimyo yang sangat memperhatikan pendidikan para bangsawan muda. Dan dari sinilah Takechiyo memperoleh fondasi intelektual dan militer yang kelak menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya. Meskipun berstatus sebagai seorang sandera, ia diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pengalaman yang memperkaya wawasan politiknya. Interaksinya dengan para pejabat, jenderal, dan sesama bangsawan muda membuatnya memahami bahwa kekuatan bukan hanya ditentukan oleh sebuah pedang, akan tetapi juga oleh buah dari kesabaran, diplomasi, dan kemampuan dalam menilai waktu yang tepat untuk bertindak. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 1549, Takechiyo menjadi kepala klan Matsudaira pada usia 13 tahun. Setelah naik tahta, ia mengganti namanya menjadi Matsudaira Motoyasu. Ia menapaki tahap awal kepemimpinannya dengan langkah yang penuh perhitungan di tengah gejolak sengit era Sengoku. Setelah beranjak dari masa remajanya dan mulai memegang kendali atas wilayah Mikawa, ia menghadapi tantangan yang kompleks, yakni mempertahankan kekuasaan keluarga Matsudaira yang rapuh, menata struktur pemerintahan lokal, serta mengamankan posisinya di antara kekuatan besar yang saling berebut dominasi. Dalam fase inilah, kecerdasan politik dan kelihayan diplomasi Ieyasu mulai menampakkan bentuknya, terutama melalui pembentukan aliansi strategis yang menjadi pondasi kekuatannya di kemudian hari. Sebagai seorang pemimpin muda, Ieyasu segera menyadari bahwa kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan kekuasaannya. Mikawa yang terjepit di antara domain besar seperti Oda di barat dan Imagawa di timur, serta ancaman dari sisa-sisa pengaruh klan lokal. Dan untuk hal itu, ia mengutamakan konsolidasi internal dengan menegakkan disiplin di antara para vasal dan samurai yang sebelumnya terbiasa bertindak semi-independen. Ieyasu menegakkan sistem pengelolaan tanah yang lebih teratur, memperkuat benteng-benteng utamanya, dan menegakkan loyalitas pada pengikut melalui pemberian hak tanah maupun posisi administratif yang diikat dengan sumpah kesetiaan. Serangkaian langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat basis kekuasaannya saja, namun juga memunculkan citra sebagai seorang pemimpin yang tegas namun bijaksana. Dalam ranah eksternal, Ieyasu menunjukkan kelihayannya yang mengagumkan dalam memilih dan memelihara aliansi. Pada awal periode ini, ia masih berada dalam orbit kekuasaan klan Imagawa yang pada masanya dipimpin oleh Imagawa Yoshimoto. Hubungan dengan Imagawa bukan sekedar formalitas feodal, melainkan kemitraan politik yang memberikannya perlindungan dari ancaman Oda Nobunaga sekaligus kesempatan untuk memperkuat militernya. Tokugawa Ieyasu mengirimkan pasukan pendukung dalam kampanye militernya ke Imagawa yang memberinya pengalaman berharga dalam strategi perang dan mempererat ikatan dengan para komandan pentingnya. Namun, ketergantungan kepada Imagawa tidak membuatnya pasif begitu saja. Ieyasu diam-diam membangun jalur komunikasi dengan kekuatan lain, termasuk klan Oda. Ieyasu sendiri memahami bahwa keseimbangan kekuatan dapat berubah sewaktu-waktu dan fleksibilitas politik menjadikan kunci kelangsungan kekuasaannya. Aliansi rahasia dan negosiasi tidak resmi mulai dirintis dan lantas menyiapkan landasan untuk kemungkinan perubahan kesetiaan ketika situasinya berubah. Kebijaksanaan ini terlihat ketika Ieyasu menjaga hubungan dagang dengan wilayah sekitar dan menjalin perkikahan politik yang memperluas jaringan pengaruhnya, meskipun tetap berhati-hati agar tidak memicu kecurigaan dari pihak Imagawa. Pada level lokal, Ieyasu juga membina hubungan erat dengan kuil-kuil Buddha dan komunitas petani kaya dari wilayah Mikawa. Dukungan finansial dan spiritual dari lembaga-lembaga inilah yang lantas memberinya kestabilan domestik yang sangat penting untuk menopang kekuatan militer dan juga administrasi dari pemerintahannya. Ia menegosiasikan kesepakatan dengan pemimpin religius dan kepala desa dan lantas menawarkan perlindungan sebagai imbalan atas pasokan logistik dan dana bagi pemerintahannya. Pendekatan pragmatis ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak hanya bergantung pada kekuatan pedang saja, namun juga pada jejaring sosial yang luas. Menjelang akhir periode ini, sekitar tahun 1567, langkah-langkah politik Ieyasu mulai menunjukkan hasil yang nyata. Mikawa sendiri berada dalam kondisi yang lebih stabil dan para vasal semakin loyal, serta hubungan luar negeri yang fleksibel memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi seorang Ieyasu. Meskipun secara nominal masih di bawah bayang-bayang Imagawa, Ieyasu telah menyiapkan pondasi besar bagi kebijakan yang lebih independen. Aliansi-aliansi yang dibangunnya, baik yang secara terang-terangan maupun yang secara terselubung, menjadi model berharga yang kelak memungkinkan dirinya untuk bergerak cepat ketika peta kekuasaan Jepang mengalami goncangan besar setelah kematian Imagawa Yoshimoto dan munculnya Oda Nobunaga sebagai kekuatan dominan.
Aliansi antara Tokugawa Ieyasu dan Oda Nobunaga pada periode 1567 hingga 1582 merupakan salah satu kemitraan politik dan militer paling strategis dalam sejarah Jepang, dan lantas menjadi pondasi penting bagi perubahan besar dalam peta kekuasaan era Sengoku. Kedua pemimpin ini, meskipun memiliki perbedaan karakter dan ambisi pribadi, namun lantas menemukan titik temu melalui kepentingan bersama, yakni menyingkirkan ancaman dari klan-klan saingan dan lantas memperluas dominasi wilayah masing-masing. Hubungan yang mereka bangun selama lebih dari satu dekade lamanya bukan hanya soal persekutuan militer saja, namun juga jaringan diplomasi, pertukaran kekuatan ekonomi, dan pertimbangan politik yang rumit. Awal aliansi ini sendiri bermula pada tahun 1567 ketika Oda Nobunaga semakin meneguhkan kekuasaannya di Provinsi Owari dan wilayah-wilayah sekitarnya, sementara Tokugawa Ieyasu telah mengokohkan kendali atas Provinsi Mikawa dan sebagian Totomi. Pada titik ini, keduanya menyadari bahwa persaingan antara klan besar seperti Takeda, Imagawa, dan Uesugi menuntut kerjasama yang solid untuk bertahan hidup. Kesepakatan antara keduanya tidak hanya berupa janji lisan saja, namun juga diwujudkan melalui perjanjian formal yang menegaskan untuk saling menghormati kedaulatan wilayah masing-masing. Perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan politik yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan sumber daya bersama untuk melawan musuh-musuh yang jauh lebih besar. Kolaborasi mereka segera menunjukkan hasil nyata dalam ranah militer. Pada tahun 1570, Ieyasu bergabung dengan Nobunaga dalam pertempuran Anegawa melawan pasukan gabungan dari klan Asai dan juga klan Asakura. Di medan perang tersebut, pasukan Tokugawa memainkan peranan penting dalam menekan sayap musuh, memberikan keunggulan taktis bagi Nobunaga. Keberhasilan dalam pertempuran Anegawa lantas memperkuat rasa saling percaya di antara keduanya, sekaligus mengirim pesan kuat kepada pihak ketiga bahwa aliansi Oda Tokugawa bukan sekedar kesepakatan simbolis saja, melainkan kekuatan militer yang efektif dan juga mematikan. Pertempuran ini juga menandai awal pola kerjasama di mana pasukan Ieyasu secara konsisten menjadi penyeimbang dalam operasi militer Nobunaga. Di luar pertempuran besar, aliansi ini meluas ke kampanye-kampanye strategis lainnya. Ketika Oda Nobunaga memulai ekspansi ke Provinsi Mino dan kemudian berhadapan dengan klan-klan seperti Iko-Iki serta sisa-sisa kekuatan Imagawa, pasukan Ieyasu kerap memberikan dukungan logistik, pasukan, dan juga intelijen. Ieyasu sendiri meskipun menjaga otonomi pasukannya, namun secara aktif menyesuaikan taktik militernya dengan gaya Nobunaga yang agresif dan juga inovatif. Dukungan dari Ieyasu tidak hanya berbentuk kekuatan tempur saja, melainkan juga pengamanan jalur perdagangan dan juga pasokan yang krusial bagi kampanye Oda di wilayah-wilayah tengah Jepang. Aliansi ini sendiri diuji secara serius pada tahun 1572 ketika Takeda Shingen, salah satu panglima paling berbahaya di era Sengoku, melancarkan kampanye besar ke wilayah Tokugawa. Oda Nobunaga yang pada masa tersebut juga menghadapi ancaman di front lainnya, tetap mengirimkan bantuan meskipun jumlahnya terbatas dan lantas menunjukkan komitmen terhadap kesepakatan mereka berdua. Meskipun Ieyasu menderita kekalahan besar di pertempuran Mikatagahara, sikap Nobunaga yang tetap mempertahankan hubungan dan memberikan dukungan pasca kekalahan memperdalam ikatan politik di antara keduanya. Oda Nobunaga menyadari bahwa menjaga kekuatan Tokugawa sebagai benteng pertahanan di wilayah timur lebih menguntungkan daripada membiarkannya melemah dan membuka jalan bagi dominasi dari Takeda Shingen. Setelah kematian Takeda Shingen pada tahun 1573, peluang untuk menekan klan Takeda semakin terbuka. Nobunaga dan Ieyasu memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangkaian serangan gabungan yang secara bertahap menghancurkan kekuatan Takeda di wilayah Kai dan juga Shinano. Kampanye bersama ini memperlihatkan tingkat koordinasi militer yang semakin matang di mana pasukan Oda melakukan tekanan secara frontal, sementara pasukan Tokugawa mengamankan rute dan memotong jalur logistik dari musuh. Keberhasilan dalam menaklukkan klan Takeda bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan mereka berdua, namun juga mengirimkan pesan bahwa aliansi ini mampu menumbangkan salah satu kekuatan militer paling disegani di wilayah Jepang pada era Sengoku. Selain ranah militer, hubungan Oda Tokugawa juga ditandai oleh interaksi politik yang cermat. Ieyasu mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan kepada Nobunaga dan otonomi kekuasaannya sendiri. Ia mengakui keunggulan Nobunaga dalam skala nasional, tetapi tetap mengukur administrasi wilayahnya dengan kebijakan yang mandiri. Nobunaga pada gilirannya menghargai kemampuan Ieyasu sebagai pemimpin yang disiplin dan strategis, dan lantas tidak memaksakan dominasi penuh selama Ieyasu tetap setia kepada aliansi mereka berdua. Hubungan ini pun dibangun atas dasar kepentingan bersama dan rasa saling menghormati, sebuah keunikan yang jarang terlihat di era penuh pengkhianatan seperti Sengoku Jidai.
Perdagangan dan ekonomi juga menjadi dimensi penting dalam kemitraan di antara kedua kekuatan ini. Dengan wilayah Tokugawa yang strategis di rute perdagangan Tokaido, Nobunaga memperoleh akses jalur distribusi barang dan sumber daya yang lebih aman. Dan sebaliknya, Ieyasu mendapatkan keuntungan dari keterhubungan dengan jaringan komersial Oda yang luas, termasuk pasokan senjata api dan teknologi militer yang semakin banyak diimpor melalui pelabuhan yang dikendalikan oleh Oda Nobunaga. Pertukaran ekonomi ini pun lantas memperkuat ketergantungan positif di antara keduanya dan memastikan bahwa aliansi tidak hanya bergantung pada kampanye militer semata. Menjelang akhir periode aliansi, hubungan ini tetap kokoh meskipun situasi politik semakin rumit. Pada tahun 1582, ketika Oda Nobunaga memerintahkan kampanye militer besar untuk melawan sisa-sisa kekuatan klan Takeda, Ieyasu memberikan dukungan penuh dengan mengerahkan pasukannya untuk operasi akhir yang berhasil memusnahkan kekuasaan Takeda sepenuhnya. Kemenangan ini pun lantas menandai puncak kerjasama militer mereka, sekaligus menegaskan bahwa aliansi Oda Tokugawa telah berhasil menundukkan salah satu lawan terbesar di wilayah Jepang. Hanya beberapa bulan kemudian, insiden Honnoji yang mengakibatkan kematian Oda Nobunaga mengguncang keseimbangan kekuatan, tetapi selama rentang tahun 1567 hingga 1582, kemitraan mereka tetap menjadi contoh aliansi yang saling menguntungkan dan penuh perhitungan strategis. Setelah kematian Oda Nobunaga, perebutan kekuasaan pun muncul antara para jenderal Oda Nobunaga, terutama Toyotomi Hideyoshi dan Shibata Katsuie. Ieyasu pada awalnya menentang Hideyoshi, akan tetapi setelah pertempuran Komaki Nagakute pada tahun 1584, ia menyadari kekuatan Hideyoshi terlalu besar sehingga memilih untuk berdamai dan mengakui kepemimpinan Hideyoshi, sebuah langkah yang menyelamatkan klannya dari kehancuran. Setelah peristiwa besar yang mengguncang Jepang pada tahun 1582, ia memasuki fase baru yang menuntut keseimbangan antara ambisi pribadi dan realitas akan kekuatan politik yang berkembang di bawah kepemimpinan Toyotomi Hideyoshi. Selama 16 tahun lamanya, Ieyasu memilih menekan hasrat ekspansifnya demi mempertahankan posisinya sekaligus menunggu momen yang tepat untuk membangun pondasi kekuatan yang kelak mengantarkannya menuju puncak kejayaan. Diplomasi yang halus, kesabaran strategis, dan kemampuan membaca arah angin politik menjadi senjata utama dari Ieyasu. Langkah awal yang menonjol pada periode ini adalah keputusannya untuk menerima supremasi Hideyoshi meskipun secara militer ia memiliki kekuatan yang dapat menantangnya. Ketika Hideyoshi mulai meneguhkan kekuasaan pasca kematian Oda Nobunaga, Ieyasu menilai bahwa perlawanan terbuka hanya akan berakhir dengan kehancuran. Dan sebaliknya, ia mengadopsi pendekatan yang penuh kalkulasi, di mana ia menegosiasikan perdamaian, menjaga otonomi atas wilayahnya, dan sekaligus memperkuat jaringan internal di provinsi Mikawa, Totomi, Suruga, serta wilayah-wilayah yang kemudian berada di bawah pengaruhnya. Ieyasu memahami bahwa kekuasaan sejati tidak selalu dimenangkan di medan peperangan, tetapi juga dalam ruang perundingan dan keteguhan hati untuk menahan diri. Diplomasi Ieyasu tampak jelas dalam hubungannya dengan para daimyo lainnya yang masih meragukan legitimasi Hideyoshi. Ia menjadi figur yang dihormati bukan hanya karena kekuatan militernya, namun juga karena reputasinya sebagai seorang pemimpin yang berhati-hati dan mampu menjaga stabilitas wilayahnya sendiri. Dalam berbagai pertemuan, ia menampilkan sikap loyal secara formal kepada Hideyoshi. Namun, di balik itu, ia memelihara jaringan aliansi yang memungkinkan dirinya tetap independen. Keseimbangan antara penghormatan lahiriah dan otonomi internal inilah yang memberikan Ieyasu ruang untuk memperkuat pemerintahan domestiknya tanpa memicu kecurigaan berlebihan dari Toyotomi Hideyoshi. Kesabaran menjadi kunci utama ketika Hideyoshi melancarkan kampanye militer besar, termasuk penaklukan Shikoku, Kyushu, dan kemudian invasi ke Korea. Ieyasu tidak terburu-buru ikut serta dalam setiap ekspedisi ini, melainkan memilih keterlibatan yang terukur, dan lantas ia mengirimkan pasukan sesuai permintaan dan menjaga kesan loyalitas, namun tetap fokus untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di wilayah timur. Keputusan ini pun memperlihatkan kecermatan Ieyasu dalam menilai resiko dan keuntungan. Dengan menjaga pasukannya tetap utuh, ia memiliki cadangan kekuatan yang kelak sangat berharga ketika peta politik mulai berubah kembali. Selain itu, Ieyasu menunjukkan keahlian luar biasa dalam mengelola hubungan pribadi dengan Hideyoshi. Ia menampilkan kesetiaan melalui partisipasi dalam pertemuan penting, pemberian hadiah, dan dukungan secara simbolis sambil menahan ambisinya untuk memperluas wilayah secara agresif. Hubungan ini pun tidak hanya berbasis pada kekuatan militer saja, namun juga pada pengakuan psikologis bahwa Hideyoshi membutuhkan legitimasi dari para daimyo kuat seperti dirinya.
Ieyasu menggunakan posisi ini untuk memastikan keamanan domainnya, menegosiasikan hak-hak ekonominya, dan bahkan memperluas pengaruhnya melalui perkawinan politik serta perjanjian perdagangan. Di tingkat domestik, periode ini juga menjadi ajang bagi Ieyasu untuk membenahi pemerintahan internalnya. Sementara perhatian banyak daimyo tersita pada kampanye Hideyoshi di luar wilayah inti Jepang, Ieyasu memanfaatkan ketenangan relatif di timur untuk memperkuat administrasi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi daerahnya. Kebijakan pajak yang efisien, pengelolaan hasil pertanian, serta pengaturan jalur perdagangan memberikan fondasi ekonomi yang kokoh, dan dengan demikian, ia tidak hanya menjaga stabilitas politik saja, akan tetapi juga menciptakan kekuatan material yang kelak menjadi modal penting dalam perebutan kekuasaan setelah wafatnya Toyotomi Hideyoshi. Ieyasu juga menampilkan kecakapan dalam memainkan waktu, di mana ia menyadari bahwa umur Hideyoshi yang semakin menua akan menciptakan kekosongan kekuasaan dan setiap langkahnya diarahkan untuk menunggu momen tersebut. Setiap gerakan, baik dalam penempatan pasukan, perjodohan politik, maupun hubungan diplomatik dengan daimyo lainnya, disusun untuk memaksimalkan keuntungan ketika situasi telah berubah. Kesabarannya bukan pasif, melainkan aktif, di mana ia membangun kekuatan secara perlahan, memastikan kesetiaan para pengikutnya, dan menyiapkan jaringan intelijen yang memungkinkan dirinya untuk selalu selangkah lebih maju daripada daimyo lainnya. Dalam rentang tahun 1582 hingga tahun 1598, Tokugawa Ieyasu menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya dimenangkan oleh keberanian di medan peperangan saja, namun juga oleh ketajaman dalam membaca keadaan dan kemampuan untuk menahan diri. Diplomasi yang ia jalankan bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi untuk menjaga kekuatan hingga saat yang paling tepat tiba. Periode ini pun membentuk karakter kepemimpinannya, mengasah naluri politiknya, dan menegaskan dirinya sebagai seorang sosok yang mampu menundukkan ambisi pribadi demi visi yang lebih besar. Kesabaran dan kecermatan yang ia tunjukkan di bawah bayang-bayang Toyotomi Hideyoshi menjadikan modal tak ternilai ketika Jepang memasuki babak perebutan kekuasaan berikutnya. Kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1598 menjadi pemicu perubahan besar dalam konstelasi politik Jepang. Di tengah kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh sang Kampaku, Tokugawa Ieyasu segera melihat peluang untuk menggeser keseimbangan kekuasaan yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintahan Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi memang telah menyiapkan sistem Dewan 5 Tairo atau Go Tairo sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga stabilitas. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hanya Ieyasu yang memiliki kekuatan militer, kekayaan, dan basis politik yang cukup untuk menentang dominasi kelompok pendukung Toyotomi. Tahun-tahun antara 1598 hingga tahun 1600 menjadi panggung penuh intrik, manuver, dan perhitungan yang pada akhirnya mengantarkan Ieyasu menuju puncak kekuasaannya. Setelah meninggalnya Hideyoshi, kekuasaan formal berada di tangan putranya yang masih kanak-kanak, yakni Toyotomi Hideyori. Dewan 5 Tairo yang terdiri dari 5 daimyo paling berpengaruh, yakni Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshie, Ukita Hideye, Mori Terumoto, dan Uesugi Kagekatsu, dibentuk untuk menjaga pemerintahan sementara. Namun, Tokugawa Ieyasu segera memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kontrol, di mana ia menekankan pasukan di wilayah strategis, membangun jaringan komunikasi rahasia, dan mulai menegosiasikan aliansi dengan para daimyo yang tidak sepenuhnya setia kepada keluarga Toyotomi. Langkah-langkahnya dilakukan dengan penuh perhitungan agar tidak tampak sebagai sebuah pengkhianatan terbuka, namun cukup jelas untuk menegaskan dominasinya. Salah satu gerakan awal yang menandai kebangkitan Ieyasu adalah pernikahan politik. Ia mengatur pernikahan anak-anaknya dengan keluarga-keluarga daimyo penting, sebuah taktik yang memperluas jejaring kesetiaannya, dan dalam periode yang singkat, ia berhasil menempatkan keturunannya sebagai penghubung dengan klan-klan kuat seperti Date, Hosokawa, dan Hachisuka. Aliansi ini bukan sekedar bersifat secara simbolik, di mana mereka berfungsi juga sebagai pengikat kepentingan yang akan menjadi pondal penting saat konflik terbuka meletus. Pada saat yang sama, Ieyasu memusatkan perhatiannya pada penguatan kekuatan militer. Wilayah Kanto yang luas dan kaya akan sumber daya memberinya basis ekonomi yang stabil untuk memelihara pasukan besarnya. Sementara anggota dewan lain cenderung berhati-hati atau terikat pada janji kesetiaan kepada Hideyori, Ieyasu bergerak cepat mengkonsolidasikan kekuatan di provinsi-provinsi yang berada di dalam pengaruhnya. Ia memastikan bahwa kastil-kastil yang penting diperkuat, logistik disiapkan, dan pengamanan jalur suplai, dan semua ini dilakukan di bawah kedok menjaga perdamaian, meskipun pada kenyataannya merupakan persiapan sistematis menuju sebuah konfrontasi besar.
Ketegangan pun mulai meningkat pada awal tahun 1599 ketika Maeda Toshie, satu-satunya anggota dewan yang memiliki pengaruh cukup besar untuk menahan ambisi Ieyasu, wafat. Kehilangan Toshie membuka ruang gerak yang lebih luas bagi seorang Tokugawa Ieyasu. Tanpa Toshie sebagai penyeimbang, para daimyo lain kehilangan figur pemimpin yang dapat mempersatukan mereka melawan dominasi dari Tokugawa Ieyasu. Ieyasu segera memanfaatkan momen ini untuk memperkuat aliansinya dengan daimyo-daimyo besar di wilayah timur seperti Date Masamune, Mogami Yoshiaki, dan Satake Yoshinobu dan memastikan bahwa kekuatan timur Jepang terkonsolidasi di bawah pengaruhnya. Langkah-langkah dari Tokugawa Ieyasu yang semakin tegas memicu kecurigaan di pihak pendukung Toyotomi seperti Ishida Mitsunari yang seorang administrator ulung dan salah satu pejabat kunci di dalam pemerintahan Toyotomi yang muncul sebagai pemimpin faksi yang menentang Tokugawa Ieyasu. Mitsunari melihat bahwa dominasi Ieyasu merupakan ancaman langsung terhadap keberlangsungan kekuasaan Hideyori. Ia lantas kemudian membangun koalisi dengan sejumlah daimyo dari wilayah barat, termasuk Ukita Hideiye, Mori Terumoto, dan Uesugi Kagekatsu. Persaingan antara faksi timur yang dipimpin Tokugawa dan faksi barat yang dikomandoi oleh Ishida Mitsunari menjadi garis pemisah politik yang kian jelas menjelang tahun 1600. Sementara itu, Ieyasu menunjukkan kelihayan diplomatiknya dengan memainkan politik dua arah. Ia tetap menyatakan kesetiaan kepada Toyotomi Hideyori dan mengaku hanya bertindak untuk menjaga ketertiban semata. Namun, di balik layar ia terus memprovokasi lawan-lawannya untuk melakukan kesalahan demi kesalahan yang dapat dijadikan alasan olehnya untuk bertindak secara militer. Contoh nyata dari taktik ini terlihat dalam perselisihan dengan klan Uesugi. Ketika Uesugi Kagekatsu mulai memperkuat pertahanan di wilayah Aizu, Ieyasu menuduhnya melakukan sebuah pengkhianatan. Tuduhan ini pun memberinya dalih untuk mengerahkan pasukan besar ke wilayah utara meskipun tujuan sebenarnya adalah memancing pergerakan musuh dan memecah konsentrasi faksi barat. Ketika Ieyasu bergerak ke utara pada pertengahan tahun 1600, Ishida Mitsunari melihat kesempatan untuk melancarkan serangan. Mitsunari lantas memobilisasi pasukan faksi barat dan berusaha untuk mengambil kendali atas istana Kyoto serta menguasai jalur penting di sepanjang Tokaido. Namun, langkah ini justru membuka celah bagi Ieyasu yang dengan cermat menghentikan kampanye ke utara dan mengarahkan pasukannya kembali ke pusat Jepang. Kecepatan gerak dan disiplin pasukan Tokugawa memungkinkan mereka menutup jarak dalam waktu yang singkat, sementara faksi barat kesulitan untuk mengkoordinasikan kekuatan yang tersebar di berbagai provinsi. Persiapan menuju konfrontasi besar terlihat semakin nyata ketika kedua belah pihak mulai menguasai titik-titik strategis di sekitar Sekigahara. Ieyasu menempatkan pasukannya di jalur-jalur pegunungan yang menghubungkan Kanto dengan wilayah Kyoto dan lantas memastikan bahwa ia dapat mengontrol pergerakan musuh secara bebas. Selain itu, ia menggunakan jaringan intelijen untuk merayu beberapa daimyo dalam kubu barat agar berpindah kesetiaan. Tokoh-tokoh seperti Kobayakawa Hideaki menjadi sasaran bujuk rayu dengan janji wilayah dan kekuasaan yang lebih besar oleh Tokugawa Ieyasu. Keberhasilan Ieyasu dalam menanam agen dan memecah kesatuan lawan lantas menjadi faktor krusial dalam menyeimbangkan kekuatan di medan perang yang akan datang. Di sepanjang tahun-tahun krusial ini, Tokugawa Ieyasu menunjukkan perpaduan langkah antara kesabaran strategis dan juga ketegasan militer. Ia tidak bertindak secara buru-buru dalam memproklamirkan niatnya, akan tetapi secara konsisten memperkuat posisinya hingga lawan-lawannya terpaksa untuk bertindak. Ia menggabungkan kekuatan diplomasi, pernikahan politik, kekayaan ekonomi, serta kekuatan militer menjadi satu kesatuan yang sulit untuk ditandingi. Setiap langkahnya seolah sudah dihitung dengan cermat, mulai dari penempatan pasukan, pergerakan logistik, hingga pemilihan waktu yang tepat untuk memulai konfrontasi. Menjelang musim gugur tahun 1600, seluruh Jepang seakan terbelah menjadi dua kubu, di mana faksi timur di bawah komando Tokugawa telah terkonsolidasi dengan kekuatan sekitar 75.000 hingga 90.000 pasukan banyaknya. Sementara faksi barat di bawah Ishida Mitsunari berhasil menghimpun sekitar 80.000 hingga 120.000 prajurit banyaknya. Meskipun secara jumlah pasukan faksi barat tampak unggul, namun keunggulan organisasi, moral, dan perencanaan berada di pihak Ieyasu. Ketika kedua kekuatan akhirnya bertemu di dataran Sekigahara pada tanggal 21 Oktober tahun 1600, semua manuver politik, intrik diplomatik, dan persiapan militer selama 2 tahun sebelumnya mencapai titik puncaknya. Pertempuran Sekigahara pada tanggal 21 Oktober tahun 1600 merupakan titik klimaks dari konflik militer yang mempertemukan dua kekuatan terbesar di Jepang kala tersebut, yakni pasukan timur di bawah komando Tokugawa Ieyasu dan pasukan barat yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari.
Pada hari itu, kabut pagi yang tebal menyelimuti lembah Sekigahara di Provinsi Mino dan menciptakan suasana penuh ketegangan sebelum dentuman perang pecah. Sekitar 160.000 samurai berkumpul di medan luas yang dikelilingi oleh pegunungan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk konfrontasi skala besar di mana pasukan timur mengerahkan sekitar 75.000 prajurit, sedangkan pihak barat menghimpun sekitar 80.000 prajurit dan menjadikan pertempuran ini sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah militer Jepang. Pertempuran pun dimulai ketika kabut mulai menipis dan memperlihatkan formasi pasukan yang telah disusun dengan cermat. Pasukan timur menempati posisi strategis di timur lembah, sementara pasukan barat membentang dari utara ke wilayah barat dan mengendalikan benteng alami berupa perbukitan dan juga hutan. Serangan pertama dipicu oleh pasukan pelopor dari kubu barat yang mencoba menekan sayap kanan Tokugawa. Hujan panah dan tembakan arquebus mengawali kontak, memecah kesunyian pagi menjadi gemuruh peperangan. Pertempuran darat berlangsung sengit dengan bentrokan tombak, pedang, katana, serta tembakan senjata api yang terus-menerus menghujani kedua belah pihak. Tokugawa Ieyasu memerintahkan barisan depan untuk bertahan sambil menunggu tanda dari pasukan cadangan. Strateginya berfokus pada penggunaan artileri dan senapan untuk mengikis kekuatan lawan sebelum melancarkan serangan besar-besaran. Sementara itu, Ichida Mitsunari berusaha untuk menekan pasukan timur melalui koordinasi serangan frontal dan serangan samping. Pasukan Ukita Hideiye memimpin gempuran besar terhadap pusat formasi dari Tokugawa dan lantas memaksa barisan depan timur untuk mundur beberapa langkah. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Samurai dari kedua belah pihak bertarung dengan keberanian luar biasa di tengah lumpur medan peperangan yang bercampur dengan darah. Namun, pertempuran yang awalnya seimbang mulai goyah akibat keraguan dan pengkhianatan di pihak barat. Pasukan Kobayakawa Hideaki yang ditempatkan di posisi penting di sisi Gunung Matsuo awalnya diam dan tidak bergerak dan lantas menimbulkan kebingungan di antara sekutu barat. Tokugawa Ieyasu yang menyadari peluang ini memerintahkan serangan artileri ke posisi Kobayakawa untuk memaksa mereka mengambil keputusan. Tindakan ini pun berhasil, di mana Kobayakawa akhirnya memihak Tokugawa dan meluncurkan serangan mendadak ke sisi kiri pasukan barat. Pengkhianatan ini pun memicu efek domino dan membuat pasukan lain seperti Wakisaka Yasuharu, Ogawa Suketada, dan Katsuki Metotsuna ikut membelot. Serangan Kobayakawa dari perbukitan mengguncang formasi barat, di mana pasukan Ukita yang sebelumnya menekan pusat pasukan timur kini harus menghadapi serangan dari samping dan memaksa mereka untuk mundur. Ichida Mitsunari berupaya untuk mengatur kembali pasukan, tetapi gelombang pengkhianatan semakin meluas dan melemahkan koordinasinya. Pasukan Shimazu Yoshihiro yang seharusnya memberikan dukungan justru menahan diri dan memilih untuk bertahan defensif sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Ketidakpastian ini pun memberikan keuntungan besar bagi Tokugawa yang segera memerintahkan serangan penuh ke pusat dan sayap formasi barat. Pertempuran kemudian berubah menjadi pembantaian, di mana pasukan timur yang kini unggul jumlah menekan maju dengan serangan berlapis, memanfaatkan keunggulan senapan arquebus dan disiplin dari formasi pasukan. Pasukan barat yang tersisa pun terdesak ke berbagai arah, banyak yang melarikan diri ke pegunungan sekitar Sekigahara, dan Ishida Mitsunari sendiri berusaha untuk bertahan bersama pasukan inti, tetapi pertahanan mereka segera runtuh ketika pasukan Ukita dan Konishi terpaksa untuk mundur. Medan perang pun dipenuhi oleh jasad prajurit, baju zirah yang hancur, dan asap mesiu yang menutupi sisa-sisa hari tersebut. Menjelang sore hari, keunggulan Tokugawa tidak terbantahkan, di mana serangan bertubi-tubi berhasil memecah barisan terakhir dari kubu barat dan lantas meninggalkan Ichida Mitsunari dan para panglima setianya tanpa opsi selain melarikan diri ataupun menyerah. Sekitar 30.000 prajurit tewas atau terluka di kedua belah pihak dan menjadikan Sekigahara sebagai pertempuran paling berdarah pada masanya. Dentuman senapan terakhir memudar bersama kabut senja dan menandai berakhirnya pertempuran yang sejak fajar telah mengubah jalannya sejarah militer Jepang. Pada awal abad ke-17, ketika Jepang masih dipenuhi berbagai faksi yang bersaing, Ieyasu tampil sebagai sosok yang mampu menimbang waktu, membaca situasi, dan mengarahkan langkahnya dengan penuh perhitungan. Kemenangan krusialnya dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 menjadi titik balik yang menempatkan dirinya sebagai penguasa de facto seluruh negeri Jepang. Namun penguasaan medan tempur hanyalah satu sisi dari kepiawaiannya, dan lebih daripada itu, keahliannya dalam merangkai aliansi, menundukkan lawan melalui diplomasi, dan memanfaatkan momen politik menjadikan pendirian Kesogunan Tokugawa sebagai hasil dari visi yang jauh melampaui kemampuan militer semata. Pada tahun 1603, Kaisar Go-Yozei secara resmi menganugerahkan gelar Seitai Shogun kepada Tokugawa Ieyasu. Pengangkatan ini pun menandai lahirnya Kesogunan Tokugawa, sebuah pemerintahan Bakufu yang berpusat di Edo atau kini Tokyo.
Ieyasu tidak hanya menerima gelar tersebut sebagai formalitas belaka, tetapi segera memanfaatkannya untuk membangun struktur kekuasaan yang lebih kokoh. Sebagai seorang pendiri, ia merancang sistem pemerintahan yang menempatkan shogun sebagai pusat kendali tertinggi dengan daimyo, samurai, dan pejabat administratif ditempatkan dalam hierarki yang ketat. Kebijakan-kebijakan awalnya menunjukkan ketajamannya dalam menyeimbangkan kekuatan antara keluarga Tokugawa dan para penguasa feodal sehingga tidak ada satupun faksi yang cukup kuat untuk menyaingi kedudukannya. Salah satu langkah strategis terpenting Ieyasu sebagai seorang pendiri adalah pembentukan sistem Han, yaitu pembagian wilayah kekuasaan berdasarkan kekuatan ekonomi dari para daimyo yang kemudian dipadukan dengan kebijakan pengawasan yang ketat. Ia menata ulang kembali distribusi tanah agar para daimyo yang sebelumnya mendukung musuhnya ditempatkan di wilayah yang mudah diawasi, sementara para sekutu dekatnya mendapatkan posisi strategis di sekitar pusat kekuasaan. Keputusan ini pun bukan hanya sebuah taktik administratif, tetapi juga langkah politik yang memastikan dominasi keluarga Tokugawa atas seluruh Jepang. Selain pengaturan kekuatan di tingkat daimyo, Ieyasu juga memusatkan perhatiannya pada pembentukan struktur hukum yang memperkuat legitimasi keshogunannya. Sebagai seorang pendiri, ia menetapkan fondasi hukum seperti Buke Sohato atau sebuah regulasi yang mengatur perilaku para daimyo dan juga samurai sehingga semua lapisan pemerintahan tunduk pada wewenang shogun. Kebijakan ini lahir dari kesadarannya bahwa kekuasaan yang besar hanya bisa bertahan melalui aturan yang jelas dan ditaati oleh semua pihak. Dengan cara ini, ia memastikan bahwa kekuasaan Tokugawa bukan sekedar hasil kemenangan militer, namun juga didukung oleh tatanan hukum yang berjalan dengan kokoh. Ieyasu juga menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam urusan diplomasi dan hubungan luar negeri yang mendukung perannya sebagai seorang pendiri keshogunan. Ia mengatur kontak terbatas dengan negara asing, memilih kebijaksanaan yang hati-hati untuk melindungi Jepang dari pengaruh luar yang dapat menggoyahkan stabilitasnya. Meskipun kebijakan isolasi total baru diterapkan secara ketat oleh penerusnya, namun pondasinya sudah diletakkan oleh Ieyasu melalui pengendalian perdagangan dan juga interaksi diplomatik. Langkah ini sendiri memperlihatkan visinya sebagai seorang pendiri yang tidak hanya berfokus pada kekuasaan internal, tetapi juga menjaga posisi Jepang dalam tatanan internasional. Sebagai seorang pendiri keshogunan Tokugawa, Ieyasu juga menempatkan Edo sebagai pusat pemerintahannya. Pemindahan pusat kekuasaan ke Edo mencerminkan pemikiran visioner karena kota tersebut memiliki lokasi strategis, potensi ekonomi besar, dan kondisi geografis yang mendukung pertahanan. Penetapan Edo sebagai pusat pemerintahan bukan hanya keputusan praktis, tetapi juga simbol peralihan kekuasaan dari era konflik menuju era keteraturan. Di bawah arahannya, Edo berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang kelak menjadi cikal bakal Tokyo modern kini. Tokugawa juga memahami bahwa pendirian keshogunan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan politik, tetapi juga pada kesinambungan kekuasaan. Oleh karena hal tersebut, ia menekankan pentingnya suksesi yang jelas dan juga stabil dalam keluarga Tokugawa, di mana ia menyiapkan ahli warisnya dengan hati-hati dan memastikan bahwa sistem pemerintahan yang telah ia bangun dapat diteruskan tanpa gejolak yang berarti. Keputusannya untuk mengundurkan diri secara formal pada tahun 1605 dan menyerahkan jabatan shogun kepada putranya, Tokugawa Hidetada, merupakan strategi yang menunjukkan kematangan politiknya. Dengan langkah tersebut, ia menguji dan memperkuat legitimasi pemerintahan keluarga Tokugawa sambil tetap memegang pengaruh sebagai Oguso atau pensiunan shogun yang mengendalikan kebijakan penting dari balik layar. Peran Tokugawa Ieyasu sebagai pendiri keshogunan Tokugawa tidak hanya tercermin dalam kebijakan dan institusi yang ia ciptakan, tetapi juga dalam keteguhan visi yang menuntun setiap keputusannya. Ia bukan sekedar penguasa yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan, melainkan seorang pembangun tatanan yang memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara militer, politik, hukum, dan moralitas. Melalui kepemimpinan yang cermat, ia menanamkan pondasi yang memungkinkan keshogunan bertahan lebih dari 2,5 abad lamanya dan menjadikan namanya identik dengan lahirnya era stabilitas paling panjang dalam sejarah negara matahari terbit tersebut.